Shalom aleihim, Bisem Yeshua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BPS, kali ini akan membahas sebuah tema. Sebenarnya ini pertanyaan dari Pak Joko ya. Pak Joko di Ungaran. Ungaran itu Jawa Tengah ya, dekat Semarang ya. Pak Joko ini melihat tayangan-tayangan video di YouTube ya. Yang ditanyakan Pak Joko itu tentang angin puting beliung. Pak Joko ini heran, puting beliung kok diusir pakai sapu, pakai apa, banyak hal ya. Terus Pak Joko itu nanya, itu gimana Pak pendapat dari Pak Pendeta HTD soal itu ya. Maka judulnya begini ya, Pak Joko di Ungaran, Jawa Tengah ya. Puting beliung bisa diusir. Ini supaya mudah dipahami ya. Ada sebuah video di Filipina juga, terus di tempat lain juga. Itu puting beliung diusir, saudara. Ada yang diusir pakai sapu, gitu. Wah, dikeroyok gitu ya. Ada yang diusir pakai doa ya. Ya. Maka judul kita puting beliung bisa diusir. Penjelasan seperti ini sekali lagi Alkitabiah, tidak ngarang, tidak doktrin ya. Kalau yang tidak ada di Alkitab itu disebut doktrin. Kalau ini ada di Alkitab. Saudara-saudara, hanya di Alkitab yang bisa menjawab ya. Di tempat lain nggak akan bisa ya. Puting beliung itu kerjaannya siapa, saudara? Itu kerjaannya makhluk yang namanya kerub. Saya ceritain dulu ya. Ada makhluk yang namanya kerub ya. Di dalam Kolose 1 ayat 16, Kolose 1 ayat 16, Yesus itu menciptakan yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan sesuatu yang di surga, yang kelihatan di bumi, ya toh. Oke? Tapi tolong dicatat, buminya belum berbentuk bulat. Ingat, Yesus menciptakan segala sesuatu yang di surga tidak kelihatan maupun di bumi yang kelihatan, tapi dicatat buminya belum berbentuk, bukannya berbentuk bulat ya. Masih belum berbentuk. Nanti Anda akan tahu kenapa di dalam Kejadian 1 ayat 1 dan ayat 2 di situ tertulis bumi belum berbentuk. Ya, itu dia. Apa yang diciptakan Yesus di surga yang tidak kelihatan? 1. Kerub. Di dalam Yehezkiel 10 ayat 1 sampai 22. Ya, Yesus menciptakan makhluk di surga namanya kerub. Kemudian yang kedua yang diciptakan adalah serafim di dalam Daniel 6 ayat 2 maupun di dalam Wahyu 4:8 ini jumlahnya ada 4 ya. Kemudian malaikat, tentu saja malaikat itu di dalam Wahyu 5 ayat 11 beribu-ribu laksa kan 100.000 beribu-ribu laksa ya. Artinya banyak sekali ya. Oke. Kemudian itu kan yang di surga tidak kelihatan, yang di bumi yang kelihatan adalah, ingat, buminya belum berwujud, belum berbentuk maksudnya. Tanah. Ya, tanah saya sering menyebutnya tanah purbakala. Kemudian air samudra raya. Makanya Anda boleh baca di Kejadian pasal 1 dan 2. Di situ pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, lalu roh Allah melayang-layang dan di atas samudra raya. Lalu barulah nanti bumi berbentuk. Ya, bumi belum berbentuk dan ada samudra raya. Jadi di dalam penciptaan Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 30 tidak pernah diciptakan tanah, tidak pernah diciptakan air samudra raya. Karena tanah dan air ini sudah diciptakan oleh Yesus jauh miliaran tahun sebelumnya di dalam Kolose 1 ayat 16 maupun Yohanes 1 ayat 3. Kok Pendeta HTD bisa punya link kayak gini? Ya itulah, saudara ya. Jangankan Anda, saya aja heran loh. Saya tuh heran. Dari mana Pak belajar kayak gini? Kok Bapak tahu sih linknya, yaitu bagaimana bumi itu belum berbentuk, diciptakan oleh Yesus miliaran tahun sebelumnya, sebelum Allah menciptakan bumi yang bulat. Makanya kalau ada orang meneliti karbon
sesuatu di tanah usianya sudah miliaran tahun. Bener, sebab tanah diciptakan miliaran tahun sebelumnya. Kalau bumi bulat umurnya sampai hari ini baru 8.000 tahun. Ya, itu ayat Alkitab. Alkitab nggak mungkin salah ya. Tapi kalau tanah miliaran tahun. Oke, saya mau cerita yang kerup saja ya, karena puting beliung ini kerjaannya kerup ya. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca Yehezkiel 10 ayat 1 sampai 22, sekali lagi kerup ini makhluk roh ya. Ngomong gampangnya dia satpamnya surga, satpam tukang jagain ya toh. Misalnya di dalam Kejadian 1 ayat berapa itu? 22, 23, 24 ya toh. Kejadian 3. Ya Kejadian 3. Kejadian 3 ayat 22, 23, 24 ketika proses pengusiran Adam dan Eva, lalu di situ ada kerup. Kerup berjaga-jaga memakai pedang yang bernyala-nyala menjaga pohon kehidupan ya. Oke, jadi satpamnya surga, udah ngomong gampangnya begitu. Ya, tapi kerjaannya nggak cuma di sana ya, kadang-kadang ke bumi dan sebagainya. Pasti ada maksud kalau kerup itu ke bumi. Baik, kita baca di dalam Yehezkiel 10 ayat 1 sampai 22. Ya, kerup itu mana tadi ya? Kerup itu di ayat 17 ya. Roda-rodanya itu roh makhluk hidup ialah di dalam roda-roda itu ya. Kemudian kerup itu penuh mata, tubuhnya penuh mata, bersayap 4, di bawah sayap ada tangannya juga 4, bersayap 4, mukanya juga 4. Jadi satu kerup itu punya muka 4, mukanya ada hadap utara, timur, selatan, barat gitu. Mukanya apa saja? Lembu, singa, manusia, Raja Wali atau Nasar ya. Kemudian sayapnya 4, tangannya 4, ada roda-roda. Nah, roda-roda ini ternyata kalau kita membaca di ayat mana ya? Itu adalah roh-roh. Ayat 17. Yehezkiel 10 ayat 17, roh makhluk-makhluk hidup ialah di dalam roda-roda itu. Ya. Roh makhluk-makhluk hidup itu dijagai oleh kerup itu. Maksudnya begini ya, jadi beginilah saya ngomong begini. Kita kan kalau mati roh kemana? Ke Firdaus. Kemudian di Firdaus dijagain siapa? Firdaus itu Taman Eden, bekas Taman Eden. Dijaga siapa? Kerup. Bagaimana cara jagainnya? Ini saya membuat ilustrasi ya. Kerup itu kakinya ngangkang, kan kakinya 4 ya, 4 wajah itu ya. Terus roda-rodanya juga ada di tengah. Nah, roda-roda ini semua makhluk hidup. Roh-roh kita itu nanti dijagain sama, istilahnya dikangkangin sama kakinya kerup. Gitu loh, ya. Oke? Jadi terus dijaga di situ. Dikangkangin supaya nggak keluar kemana-mana. Ya. Ini definisi menurut logika kita, logika manusia ya. Karena kata-katanya roh makhluk-makhluk hidup ialah di dalam roda-roda itu. Padahal kita tahu kerup merupakan satpamnya surga. Yehezkiel 10 ayat 17 dengan jelas roh makhluk-makhluk hidup ialah dari roda-roda itu. Nah, ini dia. Yehezkiel 10 ayat 13, roda-rodanya itu disebut pembuat puting beliung. Ceritanya gini. Kerup ini kan punya 4 wajah. Kalau maju ya maju aja lurus gitu ya. Pas hadap wajah singa ya lurus ke sana. Mau belok kiri nggak usah belok, langsung lurus kiri. Ke kanan mundur juga langsung lurus mundur ya. Diceritakan seperti itu. Kalau naik ini roda-rodanya berputar ya. Roda-rodanya berputar, itulah yang disebut puting beliung. Makanya puting beliung luar biasa. Karena itu roh-roh makhluk hidup semua mendukung ketika kerup ini mau pergi, mau naik gitu. Makanya meliuk-liuk, kan naiknya nggak tegak lurus gini, pasti meliuk-liuk. Ya, clear sampai sini? Puting beliung itulah yang kerjaannya kerup pada waktu mau datang maupun mau pergi, terutama waktu mau pergi. Ya, karena ini makhluk tidak kelihatan. Terus apa hubungannya, Pak? Apakah kerup bisa diusir? Tadi kan sudah dijelaskan, kerup itu ciptaannya Yesus. Jadi saudara, kalau mau mengusir kerup, tar dulu, Pak Pendeta HTD pernah ngusir kerup enggak? Kalau ngusir puting beliung pernah?
Ya, saya yakin puting beliung itu kerup. Ya, jadi begini. Wahai, karena saya sudah tahu ya kan. Engkau puting beliung, aku perintahkan engkau menyingkir dari sini. Di dalam nama Yesus Allah yang benar penciptamu. Nah, kalau udah digituin apa? Itunya nggak jadi puting beliungnya. Anginnya langsung kendor, langsung nggak tahu mungkin pindah ke tempat lain. Ingat, saya sudah tahu bahwa puting beliung itu makhluk. Bikin kerjaannya makhluk yang namanya kerup. Kerup itu ciptaannya Yesus. Maka ketika saya ngomong, wahai puting beliung, aku perintahkan menyingkir dari tempat sini di dalam nama Yesus Allah yang benar penciptamu. Takut dia. Serius Pak, serius. Ya, itu puting beliung. Anginnya include dong. Anginnya langsung berhenti ya. Kemudian jangankan cuman puting beliung, geledek itu juga ya. Geledek, guntur, jugar, Anda bisa usir loh. Tapi ingat caranya begini. Wahai geledek, menyingkir dari sini ya. Anda tidak bisa hilangkan geledek. Geledeknya biar menyingkir ke tempat lain ya toh. Ke tempat lain menyingkir di dalam nama Yesus Allah yang benar penciptamu. Sebab Yesus itu menciptakan segala. Kalau Anda usir pakai yang lain, kagak bakal mempan. Ya, kagak bakal mempan. Hujan badai. Ya, hujan badai bisa Anda. Wahai hujan badai, aku perintahkan menyingkir dari sini. Jangan bilang Anda hujan badai kamu berhenti atau kamu tidak ada sama sekali. Suruh nyingkir aja, ya, suruh nyingkir mungkin 10 kilo dari sini, ya toh. Bagi kuasa Allah di awan itu 10 kilo itu dikit ya, cuman geser dikit udah 10 kilo. Ya. Ya, bukannya kita mau apa-apa ya, tetapi ini saya pengalaman ya, memang saya pengalaman ya. Saya sudah tahu ya, itu dia. Karena saya sudah tahu ada ayat Alkitabnya bahwa ternyata kerup itu biang yang bikin puting beliung. Lihat Yehezkiel 10 ayat 13. Kalau roda-rodanya ini disebut puting beliung. Ya, naiknya nggak lurus, meliuk-liuk gitu kan ya. Ada tayangan dulu, saya pernah buat tayangan itu ya. Ya, itu kerjaannya kerup. Ya. Kenapa bisa begitu Pak? Dahsyat sekali Pak. Apa juga bisa ke bawah? Ya, karena di situ penjaga kaki-kakinya adalah roh makhluk-makhluk hidup ialah di dalam roda-roda itu. Anda bayangin, roh-roh makhluk hidup memang dijagain oleh kerup. Kok bisa ya Pak? Ya, ini kan kuasa Allah. Anda nggak usah mikir yang ini roh ya. Kerup itu kan roh makhluk roh ya. Cuman saya mau mengasih info, bisa diusir. Diusirnya harus gimana? Dalam nama Yesus Allah yang benar penciptamu. Kalau Anda usir pakai nama Bapa Khalik langit dan bumi, kerupnya ketawa. Ini orang Kristen kagak baca Alkitab, kagak dengerin nih khotbahnya pendeta HTD. Ya. Anda usir penyakit pakai dalam nama Bapa, ya, setannya ketawa. Usir setan pakai Bapa coba, setannya ketawa. Ya. Makanya gereja-gereja yang menyembah Bapa banyak setan kan? Orang Cikarala marah-baraba langsung jeglek kerasukan setan. Kok bisa Pak? Ya banyak setannya. Nyembahnya Bapak Iblis, banyak setan ya. Nggak akan bisa ya. Itu sudah include all. Saya 27 tahun saya di gereja Cikarala marah-baraba, lama-lama enak juga ya toh. Makin lama raba-raba makin kerasa. Gimana Pak? Cikarala raba-raba lama-lama enak juga. Makin lama raba-raba makin terasa ya. Itu kan gitu tuh bahasa rohnya mereka ya. Ya Anda usir pakai itu gak akan bisa ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, jelas ini ayat Alkitab ya. Puting beliung bisa diusir ya. Ya jangankan puting beliung, badai semua bisa. Tapi Anda harus paham dulu, puting beliung ini siapa yang mencipta? Yesus ya. Anda harus katakan seperti itu ya loh. Wahai puting beliung, aku perintahkan engkau menyingkir di dalam nama Yesus Allah yang benar penciptamu. Nah, kalau Anda meyakini Yesus bukan Allah, nggak akan mempan saudara ya. Setan segala itu ya bisa sih pergi, bisa ya. Kan bisa diusir setan dengan iblis gitu. Penyembah iblis bisa ngusir setan, jelas. Lukas 11 ayat 19 itu dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan.
Padat, singkat, dan clear, puting beliung bisa diusir. Saudara-saudara yang ingin tahu lebih lanjut, silahkan ikut sekolah Alkitab. Ada yang pakai bahasa Indonesia, ada yang pakai bahasa Inggris. Demi kemurahan Allah, supaya Anda semua ngerti hal-hal seperti ini. Yang mau ikut baptisan, tadi ada 7 orang dibaptis ya, di resort, ya sebelah resort, di kolam renang resort di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Hendita BBS. Haleluya.